Ini yang harus ditanamkan di dalam diri Bapak Ibu semua. Cuman dua hal yang dimana kita udah gak bisa merubah keadaan. Yaitu yang pertama, di saat fluid berakhir, dimana kita udah gak bernyawa, dimana kita udah gak bisa melihat, gak bisa mendengar, jantung kita udah gak berdetak, kita udah gak bisa melangkah. Di saat itu kita gak bisa merubah keadaan. Dan yang kedua, di saat kita sudah menyerah. Ketika Steven Gerrard, ketika Liverpool menyerah melihat keadaan, fakta di mana di babak pertama kalah 3-0. Udah menyerah, udahlah kita bersyukur, alhamdulillah udah juara kedua juga. Mungkin gak akan ada cerita Liverpool ngangkat piala champion. Saya percaya di dalam diri Bapak Ibu ini ada mental juara. Di dalam diri Bapak Ibu ini ada singa yang belum keluar, ada potensi yang belum keluar. Kenapa? Karena seringkali di saat kita dihadapkan dengan fakta keadaan, kita seringkali menyerah. Kayaknya nggak mungkin, alhamdulillah segini aja udah cukup, terima kasih dan lain-lain. Bapak Ibu, seorang pemimpin Steven Gerrard, di mana banyak pengikutnya, yaitu banyak partner pemain bolanya. Mereka udah menyerah, mereka udah nggak percaya, udah lemes. Tapi satu, Steven Gerrard meyakini bahwa hasil akhir belum terjadi. Peluit belum dibunyikan. Selama peluit belum dibunyikan, disitulah kesempatan masih ada. Selama mata masih bisa melihat, selama hati masih bisa terasa, selama jantung masih berdetak, selama kaki masih bisa melangkah, selama tangan masih bisa memukul, disitulah kesempatan masih ada. Gak ada yang gak mungkin Bapak Ibu. Impossible is nothing. Gak ada yang gak mungkin. Steven Gerrard gak menyerah. Dia memperlihatkan sebagai seorang pemimpin, bukan hanya sekedar label doang, bukan hanya sekedar cap kapten doang. Dia buktikan dengan omongannya. Saya percaya kita pasti menang. Enggak, ini pemain AC Milan bagus-bagus. Mereka udah bagus formasinya dan lain-lain. Mereka pelatihnya bagus. Pemainnya pemain hebat semua. Steven Gerrard bilang, enggak, kita pasti menang. Tapi kan enggak, kita pasti menang. Bukan bicara akan menang, bukan bicara suatu saat bisa menang, tapi selama peluit belum berakhir, kita pasti menang. Kita bisa menang. Dan dibuktikan di lapangan, dia terjun, dia habis-habisan, berkeringat, berdarah-darah, dan dibuktikan dengan gol pertamanya. Hingga menyuntik semangat seluruh tim. Beberapa menit kemudian langsung tercipta gol kedua. Di babak akhir babak kedua, karena semuanya nggak pernah menyerah. Hingga alhamdulillah tercipta gol ketiga. Hingga terjadi adu penalti dan alhamdulillah hingga Liverpool memegang piala champion. Saya paham Bapak Ibu, ketika saya masih hidup, selama napas masih ada, dan saya nggak pernah menyerah, maka saya nggak tahu apa hal luar biasa yang ada di sana. Yang saya bisa yakini, suatu saat, bukan suatu saat lagi, saya pasti sukses, saya pasti bisa berhasil, saya pasti bisa mewujudkan impiannya. Kenapa? Karena saya bersama Allah. Yang penting tujuan saya hebat, tujuan saya bagus. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya nggak nyangka SSB Team bisa besar. Saya nggak nyangka bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu semua. Saya nggak nyangka orang-orang yang tadinya kucel, mungkin lihat di video profile, lihat di video sejarah Kang Dodi kucelnya minta ampun. Betul? Kang Andi,
ya Kang Aceh dan lain-lain. Mereka semua dulunya ya biasa-biasa aja, nggak bisa ngomongnya biasa aja, nggak pede dengan dirinya, nggak pede dengan impiannya. Dimana lihat fakta keadaan, Kang Dodi lihat istrinya lagi sakit, kerja 13 tahun, motor aja nggak punya, apalagi dapat mobil. Apalagi saya bilang bisa bulan Januari Kang Dodi 3 bulan bisa chip, tapi bos kan jaringan segini, bisa 3 bulan dapat mobil. Kang Ihsan, bos kalau saya kapan? Bisa 3 bulan dapat mobil. Kang Dodi, Kang Ihsan ngeyakininnya 5 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang Kang Agus ya bahkan sampai 1 tahun dan lain-lain. Tapi saya sampai, karena kamu di bawah saya, Kang Dodi di bawah saya, Kang Ihsan di bawah saya yakinin satu hal, Januari tembus, 3 bulan tembus, paling lama 3 bulan tembus, paling lama 3 bulan tembus. Itu di saat saya baru pertama kali dapat mobil, tanggal 1 Desember 2018. Berarti jaringan kami 150. Saya yakin bisa. Dan alhamdulillah 80 hari mobil, 90 hari mobil. Saya pernah ke leader Siana. Dia nggak percaya 2 bulan bisa dapat mobil cash. Saya temenin, saya berjuang bareng. Yuk Riz, berjuang sampai beliau kurang tidur. Karena pola kerja saya, kalau saya udah kerja kayak gitu, mungkin Mas Pandori ngerasain ya, bagaimana ketika saya udah benar-benar kerja, saya fokus ke target, gak ada waktu buat santai, gak ada waktu buat mikirin yang lain, fokus ke tujuan. Dan alhamdulillah saya nemenin, saya bareng-bareng sama leader Siana 2 bulan terus mobil cash. Itu di kaki baru saya langsung. Jadi Bapak Ibu semua, satu hal Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau sukses, mau meraih kehidupan yang luar biasa, milikilah konsistensi yang tinggi. Percayalah, gak ada yang gak mungkin. Percayalah, selama Bapak Ibu gak pernah menyerah, Bapak Ibu konsisten, gak peduli halangan tantangan seperti apa, gak peduli Bapak Ibu seorang apatir, gak peduli Bapak Ibu latar belakangnya orang yang biasa, gak peduli pendidikan Bapak Ibu seperti apa. Yang terpenting apa? Ketika Bapak Ibu konsisten, terus melakukan, terus melangkah, terus berjuang, maka tiba waktunya bisa mengangkat trofi champion, bisa mengangkat trofi champion luxury 1 miliar. Percayalah, selama Bapak Ibu konsisten, yakinin impian Bapak Ibu. Ingat, setiap orang bisa menetapkan pilihan, setiap orang bisa menetapkan impian, tapi gak setiap orang bisa mempertahankan impiannya. Pertahankan impian Bapak Ibu semua, untuk terlepas hutang dan riba, untuk bisa punya mobil cash, untuk bahagiain keluarga, untuk bantu sesama. Pertahankan itu. Jangan pernah dengerin orang yang di luar berkata apa. Percayalah, walaupun fakta keadaan tidak mendukung Bapak Ibu, selama Bapak Ibu percaya, selama Bapak Ibu melangkah, selama Bapak Ibu konsisten, saya percaya 2022, 2023, 2024, 2025 next kita akan ketemu di workshop leader berikutnya, dan di mana Bapak Ibu semua yang jadi leader berikutnya. Salam sukses selalu dari saya tunggu Bapak Ibu di puncak kesuksesan.